Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ini majelis kita yang ketujuh di dalam kita mempelajari fikih ibadah yang diambil dari kitab Mukhtasar Abi Syuja'. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, faslun, fasal. Nah, fasal ini terkait dengan salat 2 hari raya. Kata beliau rahimahullah, wa salatul aidaini sunnatun muakkadatun. Salat 2 hari raya adalah sunnah muakkadah. Dan sebahagian ulama berpendapat bahwa hal itu bisa sampai kepada wajib. Namun yang kuatnya bahwa salat Aid adalah sunnah muakkadah. Untuk menghadirinya, bahkan wanita-wanita yang dipingit di rumah, yang tidak keluar dari rumahnya, wanita-wanita yang haid, itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hadir ke lapangan. Demikian pula yang tidak memiliki jilbab dari perempuan diperintahkan oleh Nabi, wanita-wanita yang memiliki jilbab yang lainnya untuk meminjamkan kepada saudarinya. Ini untuk apa? Liyashhadnal khair, agar mereka menyaksikan kebaikan, kata Nabi. Wa da'watal muslimin, dan dakwah kaum muslimin. Hanya saja bagi wanita yang haid dan yang nifas, mereka menepi, menjauhi tempat salat. Kata beliau rahimahullah, wa hiya raka'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Salat Aid berjumlah 2 rakaat. Dia takbir pada rakaat yang pertama 7 kali, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Berarti dengan takbiratul ihram berapa kali? 8 kali. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua, khamsan, 5 kali takbir, siwa takbiratil qiyam, selain takbir untuk berdiri. Jadi ketika dia mau berdiri, dia bertakbir, ini tidak termasuk. Nah, setelah takbir itu dia bertakbir 5 kali. Dan ini ilmu ya sepantasnya disampaikan sebelum seorang mengerjakan salat Aid. Karena terjadi orang-orang yang tidak memahami perkara ini, tidak mengerti salat Aid, ketika imam takbir, dia pun ruku. Ya, imam takbir yang pertama takbiratul ihram,
setelah itu takbir lagi, dia langsung ruku. Apalagi mungkin dia anggap ini solat yang cepat, ya, atau dia tidak konsen dalam salatnya. Maka ini sepantasnya untuk disampaikan, ya, sebelum salat disampaikan bagaimana tata cara salat Id. Yakhtubu ba'dahuma khutbatain. Kemudian setelah itu dia berkhutbah setelah salat 2 kali khutbah. Yukabbiru fil ula tis'an wa fil thaniyah sab'an. Dia bertakbir pada khutbah yang pertama 9 kali takbir, pada khutbah yang kedua 7 kali takbir. Nah, ini 2 kali khutbah. Ini pendapat di atas mazhab Syafi'i. Namun di negeri kita ini hampir tidak pernah didapatkan. Saya hanya melihat di beberapa tempat pernah khutbah Id 2 kali. Iya, apa dalilnya khutbah Id itu 2 kali? Nabi SAW melakukan di hari Id khutbah 2 kali. Satu khutbah untuk laki-laki dan satu khutbah untuk perempuan. Dan di masa sekarang hajat, ya, untuk berpindah tempat itu sudah tidak ada. Kenapa? Ada mikrofon. Hadis ini apa yang dilakukan oleh Nabi SAW 2 kali berkhutbah, maka menunjukkan itu tetap. Karena itu di mazhab Syafi'i dikuatkan 2 kali khutbah. Satu khutbah nasihat umum, kemudian khutbah yang kedua untuk perempuan. Iya, khusus nasihat untuk para perempuan. Terlebih lagi para wanita ini diperintahkan untuk hadir ke lapangan. Artinya ada nasihat khusus untuk mereka. Ada nasihat khusus untuk mereka. Adapun penyebutan takbir 9 kali, ya, sebelum dia menyampaikan khutbahnya dimulai dengan takbir 9 kali di khutbah yang pertama, kemudian takbir 7 kali di khutbah yang kedua. Ini tidak ada dalil, ya, tapi seorang boleh saja, karena di hari Id ini hari seorang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah. Berapa jumlahnya? Enggak ada ketentuan jumlah. Namun di sini penyebutan 9, ini jumlah yang terbanyak dari bilangan ganjil. Iya, yang apa? Bilangan 1 sampai 10. Untuk bilangan ganjilnya 9 kali. Dan khutbah yang kedua karena dia lebih ringkas, dia dihitung menjadi 7 kali. Iya. Taib. Tapi kalau dia tidak bertakbir, maka asalnya tidak mengapa. Tapi sepantasnya bagi kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang di atas madhab Syafi'i, ya, jangan mengabaikan ini. Kadang apa? Seorang yang teliti di sini, dia akan lihat, bilang, ini khutbah kenapa seperti ini? Kenapa tidak ada takbirnya? Ini dianggap ini bukan khutbah Jumat. Iya, padahal secara syariat nggak ada pengkhususan harus dengan takbir. Wallahu taala alam. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'aidi ila ay yadkhul al-imam fi shalah. Dan bertakbir mulai dari tenggelamnya matahari di malam Id sampai imam masuk menuju salat. Ini syariat takbir, ya, mulai dari malam hari Id. Ya. Ini untuk di Idul Fitri. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran,
Ya. Setelah perintah untuk puasa, ya, walitukmilul iddata, dan untuk menyempurnakan iddah, jumlah bilangan. Kemudian setelah itu apa? Kalau sudah sempurna masuk 1 Syawal, walitukabbirullah, kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil adha khalfa salatil faraid min subhi yaumi Arafah ila al-asri min akhir ayyamit tasyriqi tsalath. Dan para Idul Adha di belakang salat fardu mulai dari subuh hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, sampai waktu asar di akhir hari tasyrik yang ketiga. Jadi hari tasyrik ada 3. Ya, jadi mulai hari Arafah tanggal 9, kemudian hari Nahar ya tanggal 10, kemudian ada hari tasyrik 3 hari. Ya, 11, 12 dan 13. Jadi sampai akhir asar hari tasyrik. Ini disyariatkan takbir di setiap selesai salat, dan takbir ini yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir terkait dengan waktu. Adapun takbir umum, ya, dia bertakbir kapan saja dan di mana saja. Ya. Mulai kapan disyariatkan takbir? Mulai dari awal hari Arafah disyariatkan bertakbir. Namun yang khusus setelah salat, ini mulai dari tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada subuh hari Arafah. Ini disyariatkan untuk takbir padanya. Tapi ini termasuk hal yang kurang diketahui oleh masyarakat kita yang notabene-nya di atas madhab Syafi'i. Umumnya apa? Di Idul Adha, nanti di malamnya juga, malam Id. Padahal mulai dari subuh itu sudah apa? Takbir muqayyad. Iya. Taib. Kemudian selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, faslun, fasal. Nah, ini fasal berkaitan dengan salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Antum kemarin di sini lihat gerhana? Kelihatan? Baik. Kata beliau, wa salatul kusufi sunnatun muakkadatun. Salat kusuf adalah sunnah muakkadah. Fa in fatat lam tuqda. Kalau terlewatkan maka tidak diganti. Jadi kalau dia kelupaan salat gerhana, weh, gerhana ternyata tadi, dia tidak salat, maka apa? Tidak ada ganti. Jadi salatnya hanya ketika terjadinya gerhana. Ini waktunya. Mulai dari awal terjadi gerhana sampai hilang gerhana. Kalau selesai gerhananya, selesai pula salatnya. Ya. Dan bagi orang yang tidak melakukan salat, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'atain. Dia salat untuk gerhana matahari dan gerhana bulan 2 rakaat. Jadi jumlah salat gerhana ini 2 rakaat. Fi kulli rak'atin qiyaman. Setiap rakaat 2 kali berdiri. Yutilul qira'ata fihima. Dia memanjangkan rakaat pada keduanya. Wa ruku'an, dan setiap rakaat 2 kali ruku'. Yutilut tasbiha fihima dunas sujud. Dia panjangkan bertasbih pada ruku' tersebut, tidak pada sujudnya. Sujudnya biasa. Jadi yang panjang hanya pada ruku'nya. Taib. Jadi 1 rakaat itu 2 kali berdiri, 2 kali ruku'. Jadi kaifiatnya sebagaimana salat biasa, dia baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu baca surahnya baca surah yang panjang, iya. Kemudian setelah itu dia ruku'. Ruku'nya pun ruku' panjang. Iya. Ruku'nya panjang.
Setelah itu dia berdiri lagi. Bukan i'tidal ya. Berdiri di sini, imam membaca lagi ayat. Baca Al-Fatihah, kemudian baca surah yang panjang, tapi tidak sepanjang di yang pertama. Ya, panjang juga, tapi tidak sepanjang yang pertama. Bagaimana ini Ustaz? Kalau kurang di hafalan tak mau baca panjang-panjang? Hah? Dia boleh memanjangkan bacaan dengan melihat mushaf. Iya. Dia baca ayat dengan melihat Al-Quran, boleh. Dan juga dia boleh membaca semua hafalannya. Iya. Semua hafalan Al-Qurannya, iya, dari walaupun surah-surah pendek dia baca semua. Setelah itu apa? Dia ulangi lagi, dia baca lagi, habis dia ulangi lagi, boleh. Iya. Kalau dia mau memperpanjang baca Al-Quran, misalnya tiba-tiba mau baca pakai mushaf juga, dicari Al-Quran tidak ada. Iya, ini mau sholat panjang. Karena apa? Sholat ini selama waktu gerhana, di situ dia sholat. Sampai apa? Selesai waktu gerhananya. Diperkirakan mungkin gerhana 3 jam. Bagaimana dia sholat 3 jam? Apa bacaan yang mau dia baca? Kalau ternyata habis sholat gerhana masih ada, maka dia di situ memperbanyak zikir dan memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak zikir dan istighfar. Taib. Kemudian setelah itu dia ruku. Ruku yang kedua. Rukunya panjang juga, tapi tidak sepanjang ruku yang pertama. Nah, setelah itu normal, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian berdiri di rakaat kedua. Rakaat kedua sama. Iya. Dia baca bacaan yang panjang. Tapi tidak seperti 2 rakaat yang pertama panjangnya. Agak lebih pendek lagi. Kemudian ruku, kemudian berdiri membaca lagi dengan bacaan yang panjang, tapi semakin apa? Semakin di bawah panjangnya. Kemudian dia ruku dengan ruku yang lama, setelah itu i'tidal dan lanjut sampai salam. Taib. Yakhtubu ba'dahuma khutbatain. Dia berkhutbah setelah keduanya 2 kali khutbah. Nah, ini tidak ada dalil ya yang sahih menjelaskan tentang hal ini. Ini hanya dikiaskan dengan apa? Dengan salat Id dan salat Jumat. Iya, dalilnya dikiaskan. Tapi ini kejadian berbeda, ya, hukum yang berbeda pula, kondisi berbeda, sebab yang berbeda. Ya, ini nggak bisa apa? Nggak bisa dikiaskan. Dan tidak ada dalil satupun yang menunjukkan adanya khutbah. Tapi seorang imam hanya mengingatkan saja habis salat apa? Mengingatkan hal-hal berkaitan tentang gerhana, dan bukan dibuat khutbah tersendiri. Bukan dibilang ada khutbah untuk salat gerhana. Ini tidak ada khutbah. Salat gerhana ini hanya apa? Hanya imam kalau ada yang butuh diingatkan, dia ingatkan. Iya. Sebagaimana Nabi SAW habis salat hanya mengingatkan apa? Inna hadhil kusuf la tankasiban limauti ahadin wala lihayatih. Sesungguhnya gerhana ini tidaklah mengalami gerhana, ya, kecuali tidak terjadi gerhana karena meninggalnya seorang ataupun karena lahirnya seorang. Tapi apa dia? Ayatun min ayatillah. Tanda dari tanda kebesaran Allah. Hanya itu saja. Tidak ada dinukil dari riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW buat ceramah untuk apa? Untuk salat gerhana. Iya. Tidak ada ceramah pada salat gerhana. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa yusirru fi khusufi syamsi wa yajharu fi khusufil qamar. Dibaca sir pada gerhana matahari dan dibaca jahar pada gerhana bulan. Nah, ini juga dibaca sir untuk salat gerhana matahari. Ini tidak ada dalil yang menunjukkan ya
hanya ada dalil umum yang menyebutkan bahwa salat di siang hari itu dibaca sir, salat di malam hari dibaca jahar. Tapi ada hal-hal yang diperkecualikan, seperti salat Jumat siang hari tapi dibaca jahar, salat istisqa di siang hari tapi dibaca jahar. Demikian pula salat gerhana, maka dia walaupun di siang hari dia dibaca jahar. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini terkait dengan salat gerhana. Kemudian seorang ketika ingin melakukan salat gerhana, hendaknya dia dibarengi dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak bersyukur akan nikmat Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kejadian yang sangat menakjubkan, kejadian yang di luar dari biasanya. Kalaulah makhluk yang besar, matahari dan bulan, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi cahayanya, bagaimana lagi dengan kita makhluk yang lemah? Berarti seandainya seorang hamba mau memperhatikan tanda yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini, maka ketika terjadi gerhana, bukan dia jadikan ini sebagai tontonan ataupun sebagai sarana untuk bersenang-senang dan bergembira. Harusnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan bumi ini. Matahari dan bulan yang lebih besar daripada bumi, Allah Subhanahu wa taala mudah untuk tutupi cahaya yang menyinar darinya. Wallahu taala alam. Tapi kemudian selanjutnya kata beliau faslun, fasal, dan ini fasal terkait dengan salat istisqa. Salat istisqa, salat minta hujan. Kata beliau wa salatul istisqa'i masnunah. Salat istisqa itu disunnahkan. Faya'muruhumul imam bit-taubati was-sadaqah wal khuruj minal madzalim wal masalihati al-a'da'i wa siyami 3 ayyam. Hendaknya imam memerintahkan mereka untuk bertaubat, untuk sedekah, untuk meninggalkan kezaliman, untuk melakukan islah, perdamaian terhadap musuh-musuh, dan untuk berpuasa 3 hari. Nah, ini secara umum sebenarnya apa? Imam menganjurkan orang yang hadir salat istisqa untuk melakukan amalan-amalan kebaikan apa saja. Iya. Dari ketaatan kepada Allah, dari kebaikan-kebaikan dianjurkan. Nah, ini sebutkan contoh-contoh, dia bertaubat, dia bersedekah. Karena tidaklah terjadi kegersangan pada suatu negeri, tidak turunnya hujan, kemarau yang panjang, kecuali itu disebabkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfarlah kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika mengajak kaumnya kembali kepada Allah, faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan, kata Nabi Nuh, istighfar kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Setelah istighfar, apa yang akan terjadi? Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan untuk kalian hujan dari langit dengan sangat kerasnya. Jadi apa? Kalau mau turun hujan, seorang mengalami kemarau yang panjang, perbanyak istighfar. Ya, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
thumma yakhruju bihim fil yawmir rabi' fi thiyabil badlah واستكانة وتضرع وخشوع ويصلي بهم الركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما خطبتين ويحول رداءه فيجعله أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian pada hari keempat dia keluar menggunakan pakaian yang badlah, ya. Ini pakaian yang tidak mewah, pakaian yang biasa-biasa saja, ya. Pakaian yang menunjukkan kerendahan. Dia keluar dengan ketundukan kepada Allah, dengan khusyuk. Kemudian dia salat bersama mereka 2 rakaat, ya, seperti salat Id, ya, seperti salat Id, salat 2 rakaat di lapangan. Ini salat istisqa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kerendahan diri. Dan sebelumnya sudah apa? Melakukan amalan-amalan. Ini disebutkan 3 hari, dan ini enggak ada penetapan harus 3 hari, ya. Yang jelas dia dimulai dulu, diingatkan masyarakat untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, ketaatan, kembali kepada Allah, menyadari dosa, memperbanyak istighfar, melakukan amalan-amalan, mau sedekah, puasa, memperbanyak salat-salat sunnah, ya. Baru apa? Setelah itu dilakukan salat istisqa. Thumma yakhtub ba'dahuma, kemudian berkhutbah setelah keduanya, khutbatain, dengan 2 kali khutbah. Yuhawwilu rida'ah, dia membalikkan penutup pundaknya, ya. Kalau dia memakai rida yang menutupi pundak, ditutup, dibalik, ya, penutup itu. Artinya apa? Ini sebagai bentuk harapan kepada Allah, ya, agar keadaan pun dibalikkan oleh Allah, dari kesulitan menjadi kesenangan, dari paceklik menjadi subur. Nah, ini harapan dari amalan tersebut. Fayaj'alu a'lahu asfalahu, dia menjadikan bahagian atasnya menjadi bahagian bawahnya. Kemudian dia memperbanyak doa, istighfar, dan berdoa dengan doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma ij'alha suqya rahmatin wala suqya adabin wala mahkin wala bala'in wala hadmin wala gharakin. Allahumma ala dhirabi wal akami wa manabit syajari wa butunil awdiyati. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan rahmat. Jangan engkau jadikan sebagai hujan yang mendatangkan adab, dan bukan pula hujan yang dapat menghancurkan atau menjadi bala atau menjadi penghancur dan menjadi sesuatu yang menenggelamkan. Ya Allah, turunkanlah hujan tersebut kepada bukit-bukit, ya, lereng-lereng gunung, tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, dan pada perut-perut lembah. Ini doa Nabi SAW. Kemudian Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, jadikanlah hujan tersebut menyirami di sekeliling kami, bukan tepat di atas kami. Ini menakutkan, ya, kalau hujan, ya, apalagi di negeri Arab ketika itu, bangunan-bangunan terbuat dari tanah. Bayangkan kalau tanah kena hujan, ya. Kalau hujan berhari-hari turun tepat di perkampungan, ini kan sangat menakutkan.
akan keropos, mulai dari bawah keropos, bisa hancur semua bangunan-bangunan. Allahumma askina ghaithan mughithan hani'an mari'an muri'a sahhan 'amman ghadaqan tabaqan mujallila daiman ila yaumiddin. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang membawa ketenangan, hujan yang membawa kepuasan, hujan yang mendatangkan kesejukan yang berlimpah, yang merata, hujan yang mendatangkan kesegaran menyeluruh, dan hujan yang deras dan terus menerus hingga hari kiamat. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal juhdi wal ju'i wad danki ma la nashku illa ilaik. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang membawa kebaikan, dan janganlah Engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang berputus asa. Ya. Allahumma ambit lana az-zar'a wa addir lana ad-dar'a wa anzil alaina minas sama'i barakatin minas sama' wa ambit lana min barakatil ardi wa akshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Kemudian ya Allah, sesungguhnya ya Allah, turunkanlah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman-tanaman, wa addir lana ad-dara', dan jauhkanlah dari kami bencana-bencana, turunkan kepada kami berkah dari langit, tumbuhkan untuk kami keberkahan bumi, angkatlah dari kami bala yang tidak ada yang dapat menyingkapnya kecuali Engkau ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan kepadamu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Fa arsilis samaa'a 'alaina midrara, turunkanlah hujan untuk kami dengan sangat kerasnya. Baik, ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis. Dan ini doa, ya, boleh dia baca dengan doa ini, dan boleh juga dia menyusun doa-doa yang akan dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini penggabungan, ya, dalam riwayat, penggabungan dari beberapa riwayat yang dikumpulkan sehingga disebut di sini menjadi satu doa. Kemudian setelah itu wa yaghtasilu fil wadi idza sala. Ya, dia mandi di lembah-lembah ketika mengalir. Jadi ini biasa ketika terjadi hujan, wadi, lembah-lembah bukit itu mengalir air. Maka di situ hendaknya dia mandi. Iya. Karena itu kita lihat, ya, perbedaan antara kita orang Indonesia dengan orang-orang Arab. Iya. Itu kita kalau hujan lari masuk ke dalam bangunan. Mereka kalau hujan justru keluar. Keluar apa? Untuk mandi hujan. Ya, kalau ada wadi, lembah menjadi aliran-aliran anak-anak sungai, mereka pun berenang di situ. Padahal ini airnya bukan air yang jernih, ya. Bayangkan itu padang pasir yang penuh dengan debu, kemudian apa? Menjadi aliran air, mereka mandi-mandi di situ. Ya. Tapi apa yang membuat mereka seperti itu? Ya. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebutkan hujan yang turun itu hadithu ahdin bi rabbih, sesuatu yang sangat baru datang, iya, dari Rabbnya, diharapkan keberkahan darinya. Karena itu disunnahkan, ya, kalau ada hujan, ambil sebahagian dari hujan itu,
untuk membasahi bahagian kepala kita atau bahagian tubuh kita. Ya. Wallahu taala a'lam. Wa yusabbihu lir-ra'di wal barq. Kemudian dia bertasbih ketika terjadi petir dan guntur. Baik, selesai pembahasan salat istisqa. Kesimpulannya, salat istisqa ini dilakukan 2 rakaat dan dia dilakukan sebagaimana salat Id. Dan sebelum melakukan salat, seorang imam menyampaikan kepada masyarakatnya untuk kembali bertaubat kepada Allah, beristighfar dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Setelah itu di dalam khutbah si khatib berdoa, afdalnya dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah taala pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang salat khauf, dan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau pertemuan berikutnya insyaallah. Ini ba'da zuhur atau jam 2? Makan siang dulu ya. Insyaallah jam 2 kita mulai lagi pembahasan salat khauf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum.